Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi. bagi kita semua. Bapak Ibu, Dewan Guru SDN Pondokopi 02. Apa kabar teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, baik. Pada kesempatan ini, Ibu akan mencoba mensosialisasikan program sekolah penggerak yang diawali dengan latar belakang kenapa kok ada program sekolah penggerak. Ini diawali oleh tokoh penggerak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang pada masa itu merupakan tokoh pendidikan di zaman kolonial Belanda. Ya. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ini adalah merefleksikan perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Ya, berawal dengan perjuangan tiga serangkai, yaitu Dewes Dekker, Setiabudi, dan Ki Hajar Dewantara. Beliaulah yang mendirikan Indis Party. Nah, inilah yang merupakan tokoh awal pejuang pendidikan di negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Pendidikan zaman kolonial hingga kini diawali pada tahun 1854. Beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Jadi pada masa itu pendidikan merupakan barang mahal. Masyarakat Indonesia tidak bebas memperoleh pendidikan, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan itu pun pendidikan yang diperoleh hanya sebatas membaca, menulis, dan berhitung. Ya. Kemudian muncullah Sekolah Bumi Putra yang pada masa itu memiliki 3 kelas. Ya, rakyat hanya diberi pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya pendidikan orang-orang pembantu dan mendukung usaha dagang Belanda. Ya, nah tapi ya, pejuang kita tidak tinggal diam. Pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru yang memimpin perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Itu pada tanggal 3 Juli tahun 1992 lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta. Nah, inilah dia. Dengan Indonesia merdeka pada masa itu presiden pertama kita Bung Karno, tapi tokoh pendidikan kita yang pertama beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan pertama, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan semboyan pendidikan yang pada masa itu adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang sampai saat ini masih menjadi logo pendidikan di negara kita, Republik Indonesia. Apa itu artinya? Tuturi Handayani itu berarti di depan memberi contoh, ya. Ingarso Sungtulodo di tengah membangun semangat, Ingmadio Mangunkarso di belakang memberi dorongan, ya. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan inilah sampai sekarang yang menjadi semboyan pendidikan bangsa kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah sekarang yang perlu kita terapkan dalam dunia pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini yang merupakan merdeka belajar. Apa yang dikatakan merdeka belajar? Bahwa pendidikan yang diterapkan sekarang itu betul-betul berorientasi kepada siswa, berpusat kepada siswa, memperhatikan berbagai karakteristik peserta didik, memperhatikan bakat minat. Nah, yang selama ini memang juga ini sudah dilaksanakan, tetapi lebih benar-benar harus diterapkan oleh ibu bapak guru mulai dari perencanaan pembelajaran, ya, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi itu benar-benar melakukan perubahan. Nah, perubahannya seperti apa? Nah, perubahan itu benar-benar mendasar dari kita semua, baik ibu bapak gurunya maupun peserta didiknya. Dan pembelajaran yang memang mengakar kepada budaya bangsa kita
Oleh sebab itu, apapun pendidikan yang dilakukan tidak terlepas dari berbagai kepentingan, ya, disesuaikan dengan zaman, ya, kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Kenapa dikatakan dengan kodrat alam, ya? Alam ini dimanapun siswa itu berada harus disesuaikan dengan alamnya. Tidak mungkin alam siswa yang berada di Jakarta disesuaikan dengan alam yang ada di Papua sana. Tetapi pendidikan itu harus menyesuaikan di mana siswa itu berada. Dan kita jangan sampai melepaskan nilai-nilai budaya, karakter bangsa yang ada di tempat dimanapun kita berada. Termasuk saat ini kita berada di DKI Jakarta, jangan melepaskan budaya yang menjadi akar fondasi pendidikan itu terjadi. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari semua kita mulai merubah mindset kita, pola pikir kita, bagaimana cara mewujudkan merdeka belajar dari berbagai aspek, ya. Jadi ini semuanya tidak hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah saja dan tidak bisa dilakukan oleh guru saja, tetapi semua kita harus punya komitmen bergerak bersama yang dibantu oleh komite pendidikan. Di situ ada kepala sekolah, ada guru, ada pengawas, ada orang tua, dan semua aspek. Dan tidak juga terlepas nanti kita butuh sumbangsih atau kerjasama dengan pihak luar. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah kita siap melakukan perubahan atau transformasi dalam pendidikan? Insya Allah, Bu. Insya Allah, siap Bu. Iya, insya Allah ya. Nah, oleh sebab itu Ibu perlu memberi semangat nih bagi kita semuanya. Nah, Ibu punya yel-yel ya, seperti yel-yel kita di sekolah. Kalau Ibu bilang sekolah penggerak, teman-teman bilang luar biasa. Ibu bilang lagi nanti merdeka belajar, yes, yes, yes. Oke. Bisa kita mulai? Ya, ya. Sekolah penggerak. Luar biasa. Ulangi, sekolah penggerak. Luar biasa. Merdeka belajar. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Oke. Ya, nah teman-teman, nah itulah materi tentang pemahaman konsep filosofi belajar yang akan pada saat ini. Kemudian kepada teman-teman, Ibu persilakan kalau ada yang mau ditanyakan atau memberi tambahan ataupun misalnya memberi masukan, ya silakan. Ya, siapa yang pertama? Ya, Bu Fauzana, ada yang mau ditanyakan, Bu? Bu Retno, Pak Muhammad Khairuddin, ayo mau menambahkan ataupun mau bertanya? Ya, nah baik, kalau memang dirasa sudah cukup, ya Ibu akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Untuk yang saat ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, teman-teman, nah selanjutnya nanti kita akan berapa kegiatan ya dalam tahapan berikutnya kita akan melakukan diskusi ya. Nanti diskusi kita pada link yang di luar dari link ini. Kepada teman-teman nanti akan membuat tips ya berupa poster tentang tips melakukan mengenal karakteristik peserta didik, karena memang nanti pembelajaran itu diawali dengan berbagai karakteristik peserta didik yang memang harus kita kenal sebagai seorang guru ya. Nah ya, setelah kita nanti melakukan diskusi, kita akan presentasi ya, Bapak Ibu ya, masing-masing yang berada di dalam kelompoknya melakukan presentasi dari hasil yang sudah dibuat. Baik teman-teman, kita tutup pertemuan ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, salam. Kita foto Waalaikumsalam dulu. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. foto dulu. Yuk. Oke. Gayanya begini. Yuk. Oke. Ya. Presentasi yang tadi foto nggak? Oke. Terima kasih teman-teman. Presentasi tadi foto nggak? Nah, coba ulang lagi ya. Kita foto lagi pada saat presentasi. Ya, nah ya kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah selesai.